Oh, kalau misalnya disebut dipanggil-panggil legend no offense, gimana kok? Yang menurut saya sih enggak lah ya, maksudnya senior-senior saya banyak yang lebih hebat dari saya. Gitu Emang menurut. kriterianya legend menurut Hendra Setiawan gimana sih? Badminton is back. Halo semua, selamat datang di Badminton Show episode pertama di season ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Teman-teman banyak yang request, bahkan ada 200-an orang yang daftar kali ini, yaitu ada Ko Hendra. Tapi sebelum kita ke Ko Hendra, kita mau kenalan dulu ke 4 badminton lovers yang akan ikut ngobrol bareng kita, tapi yang akan ngenalin bukan aku, karena co-hostnya sekarang bukan Minke, tapi Minve. Halo Minve. Halo. Oke, dari hampir 300 pendaftar nih, kita udah dapat 4 orang yang paling beruntung nih untuk ngobrol bareng Hendra Setiawan hari ini. Mulai kenalan dulu ya, dari Marvin dulu coba. Halo. Halo. Namanya siapa? Dan kenapa Nama mau ikut Marvin. hari ini? Nama Marvin Fernando dan emang ngefans sama Ko Hendra. Beberapa ngefans. Mm-hmm. Ngefans banget. Oke. Lanjut ke Regina ya. Halo, Regina. Halo. Coba kenalin namanya siapa, panggilnya apa, dan kenapa mau ikut hari ini ngobrol bareng Hendra. Nama Regina. Hari ini pengen ikut karena ngefans banget sama Ko Hendra. Ko Hendra kayak panutan buat terus berjuang, pantang menyerah. Gitu sih. Oke. Selanjutnya ada Dian. Halo, Dian. Halo. Ya, perkenalan dulu nama dan kenapa mau ikut hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Dian. Saya mau ikut talk show bareng Ko Hendra karena emang ngefans banget sama Ko Hendra dan gak mau nyanyain bisa ngomong langsung sama Ko Hendra. Oke, yang terakhir ada Adisti ya. Halo, Adisti. Perkenalan dulu dong langsung. Ya, nama aku Adisti. Pengen ikut talk show bareng Ko Hendra karena ngefans banget sama Ko Hendra dan gak mau nyanyain kesempatan langka ini yang udah BL-BL pengenin juga. Oke, nah mereka ini 4 badminton lovers terpilih yang benar-benar ngefans banget sama Ko Hendra. Sebenarnya yang ngefans semuanya ngefans banget. Cuma mereka ini beruntung banget terpilih hari ini. Nah, habis itu juga kita langsung aja nih ke bintang tamu utama nih. Nah, sebelum ke bintang tamu utama nih, Minve, ada juga Ko Rudi yang barusan rapat sama BWF. Yeah. Halo, Ko Rudi. Ya, halo semua. Memang hari ini agak sibuk sih ya. Soalnya memang rapatnya BWF kan ini membicarakan. Jadi setelah akan datang ini, kita belum tahu ya turnamen mana. Jadi BWF akan isu ini guideline buat COVID-19. Terus bagaimana kalau ada suatu kejuaraan, udah siap, tetapi negara tersebut itu belum bisa terima semua negara umpamanya. Nah, itu bagaimana kebijaksanaannya BWF, kira gitu. Ya, biasalah. Kemudian juga ini kan kita kan ada meeting AGM kan di virtual pertama kali kan di Juli 18. Juga banyak isu. Nah, tadi ternyata kita cek itu nggak gampang, itunya dengan beberapa ratus orang. Karena koneksinya terutama ya, ini maaf aja ya, di Afrika tadi kita lihat, wah koneksinya lepas lah, hilang lah, jadi ya juga susah. Jadi memang bukan hal yang gampang, bagi banyak isu-isu yang sensitif, mau di-vote langsung. Nah, inilah tugas tarik, udah selesai langsung WhatsApp group sama member Asia, kita mau mau vote supaya tidak boleh ada voting sensitif di virtual. Itu aja sih. Wah, ini kayaknya perlu diadakan sesi khusus buat Ko Rudi nih, buat cerita-cerita. Kita horor lebih seru lah. Gini bosan.
Nah, kita langsung saja menyapa bintang tamu utama kita, ada Ko Hendra. Halo Ko Hendra, apa kabar Ko? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kok kegiatannya selama pandemi ini kok? Kegiatannya, ya seperti biasa ya, kita tetap latihan tapi 1 hari 1 kali aja. Jadi pagi latihan, habis itu sorenya sih lebih banyak istirahat ya. Kan yang sekarang ini yang penting kan istilahnya sehat dulu lah ya. Latihannya di rumah atau di pelatnas kok? Di pelatnas, sudah di pelatnas. Tapi ya begitu masuk pelatnas, kita harus semprot apa istilahnya disinfektan ya. Terus juga harus mandi dulu sebelum masuk ke lapangan. Setelah latihan juga harus bersih, baru pulang. Oh, Nah, jadi ngomong-ngomong udah disiapkan. Jadi sudah disiapkan prosedur khusus untuk atlet-atlet yang datang dari rumah ya, Ko ya? Iya, sudah. Jadi kita harus benar-benar istilahnya bersih lah ya. Nanti kan takutnya kita sendiri yang carrier kan kita juga nggak tahu kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini. Nah, waktu kalian kan ini kan waktu All England. Kalau dia udah denger kan, itu katanya kalian juga ini ya, agak diintimidasi nggak boleh pakai masker ya ke dalam ini ya lapangan katanya. Itu benar apa nggak sih? Kalau nggak salah itu ini kok apa di sana itu yang sehat nggak boleh pakai masker. Nah, masalahnya kan beberapa. Nah, kan kalian kan ya, kamu kan pulang duluan kan? Iya. Sama Hasan kan? Nah, itu inisiatif siapa? Kalian karantina dulu itu. Nah, kita mau pulang. Oh, begitu ya. Kan udah udah kalah kan cuma 1 negara juga, ya udah mendingan pulang. Terus daripada apa ya nggak tenang juga di sana kok. Oh. Nah, terus ini kan udah ada kabar gitu kan, setelah kalian pulang kan kamu kan karantina sama si Hasan. Terus kemudian kan isu kan yang soal ya Ko Hendri kan. Nah, kalian semua pada ini dong, pada ini dong. Wah, ketakutan semua dong. Iya, lumayan. Waktu itu kan apa ya? Kita seminggu di situ kan, baru seminggu ada berita itu. Terus ya udah agak-agak tegang juga, cuma ya untungnya semua nggak apa-apa kan ya. Nah, pengalaman gimana waktu pertama kali di rapid test itu gimana? Ya tegang juga sih kok. Lebih tegang mana kalau itu waktu dapat apa Sansan atau yang ini? Tegang ini. Tegang ini. Wah, ntar bilangin si Sansan kurang tegang katanya. Ya tegang juga kok, maksudnya kan kita nggak tahu juga kan gimana. Dan di All England juga kan kadang keluar ke Starbucks atau kemana gitu kan, makan. Jadi ya agak-agak takut juga kita. Nah ini tadi Ko Rudi ngomongin Cisansan nih, jadi tahu kan beberapa hari terakhir Cisansan juga update di Instagram kalau misalkan punya rambut baru nih. Gimana menurut Ko Hendra ini dari 1 sampai ke 10 rambut barunya Cisansan ini nilainya berapa ini? Halo? Ya. Nggak kedengeran kali. Coba ulang lagi deh. Coba diulangi lagi. Jadi, ulang. Oke. Jadi kan teman-teman Bandung Lovers juga pasti udah tahu kalau misalkan di Instagram itu Cisansan barusan update ada rambut baru nih. Nah, kira-kira dari 1 sampai 10 menurut Ko Hendra rambut barunya Cisansan ini nilainya berapa ini? Ya 7 lah ya. Wah. Oh, 7. Waduh. Ini Cisansan nggak dapet 10 gimana ini ntar kalau tahu? Nggak apa-apa dia, udah tahu. Jangan-jangan nggak muncul kamera nih karena nilainya cuma 7 nih. Maklum pertama kali.
Kalau Indra selama di rumah aja nih, berarti kan lebih sering makan masakan rumah kan? Atau lebih sering order nih? Iya, Tapi itu masih dijaga nggak masak rumah. nutrisinya? Iya, waktu saya udah kurang lebih dari sebulan sih saya malah bisa diet sih ya di sini selama stay at home ini. Jadi ya lumayan berat badan turun. Oh, justru jadi lebih malah diet enak ya? Iya, enak kalau ya? enggak nutrisinya yang nyiapin kalau enggak Sansan bisa dong? naik. Ya, waktu itu sih sempat catering, tapi akhir-akhir ini udah Sansan sudah masak sih ya. Masak sendiri. Enak nggak, San? Enak nggak, Hen? Enak. Oh. Coba kalau masakannya nih, dinilai dari 1 sampai 10 berapa nih? 8,5. Nah, oke, menu favoritnya si Sansan apa nih? Yang dia paling masakan apa? Yang dia paling jago apa? Masakan apa tuh? Kayak apa menunya? Waduh. Kayak ayam KFC gitu? Enggak. Kebanyakan masakan kalau saya goreng, terus ada daging sama apa, saya nggak tahu namanya deh. Oh gitu. Daging sama sayur. Kayak capcay gitu. Sendiri, jadi ya kebanyakan. Bisa masak nggak? Selama di rumah aja nih. Saya? Pernah masak nggak? Nggak bisa saya. Nggak bisa, tapi nggak iseng-iseng gitu belajar masak. Masak Indomie. Pernah nggak sih masakin buat si Sansan gitu? Enggak, saya nggak pernah masak saya. Oke. Enakan masakan Korudi atau masakan ini, si Sansan? Nah, masakan Sansan lah. Jauh Korudi. Iya, silakan. Nah kan, Ko Hendra nih kan kita udah 3 bulan nggak badminton, apalagi Ko Hendra sebagai pemain bulu tangkis nih, udah 3 bulan nggak terjun ke lapangan. Nah itu gimana Ko kira-kira kondisi yang sekarang? Kan kalau misalkan saya juga cerita sama teman-teman pelatnas itu, katanya mereka kalau misalkan nggak main bulu tangkis beberapa hari aja badannya udah kaku tuh. Ko Hendra gimana? Iya, kalau ini kan sudah latihan ya, jadi sehari sekali. Sebenarnya waktu itu nggak latihan kurang lebih 2 minggu lebih sih, emang kaku ya. Biasanya kan Sabtu Minggu saya istirahat, terus Seninnya juga agak kaku. Ini apalagi 2 minggu lebih, jadi kan nggak enak gitu loh. Walaupun di rumah tetap latihan, cuma kan nggak bisa teknik ya, cuma fisik-fisik aja. Jadi begitu teknik, benar-benar kaku sama feeling-nya hilang juga sih. Oh berarti kalau di rumah latihan fisiknya gimana tuh Ko? Ya bisa kelincahan di depan rumah bisa, terus kadang saya treadmill juga kan, terus sama ada gym sedikit lah di rumah. Kayak kayak ini ya, bawa galon air gitu ya, masuk kiri kanan gitu enggak? Pakai dumbbell kok. Nah, kita kan juga barusan dapat informasi dari Korudi juga, ternyata turnamen bulu tangkis ini mungkin 3 bulan ke depan baru ada lagi ya, Korudi ya. Nah, itu menurut Ko Hendra gimana Ko? Apakah dengan rehat 3 bulan lagi ke depan itu menjadi suatu keuntungan atau sebagai kerugian buat Ko Hendra? Ya, saya sih cuma ambil sisi positifnya sih ya. Jadi kan persiapan juga bisa lebih lama. Cuma sekarang kan mau pertandingan pun seandainya ada, kita juga pasti takut kan. Kita mau pergi kemana pasti hati pikiran nggak tenang, jadi lebih baik ya memang nggak ada sih selama pandemi ini. Nah, kalau Kak Indra sendiri ngerasa, kan ini kan dengar-dengar nih, 2-3 tahun terakhir ini justru malah
lagi naik-naiknya nih, lagi bagus-bagusnya prestasinya. Menurut Ko Hendra sendiri, dibanding dari 3 tahun terakhir ini sama tahun dari sekitar 2013 sampai 2016, lebih bagus prestasi yang mana? Kalau menurut saya pribadi sih, tahun lalu yang terbaik ya buat saya sama Aksan ya. Jadi kalau tahun-tahun 2013 sampai sekarang ini, baru tahun yang lalu 2019 itu saya dapat 3 gelar yang besar. Justru waktu muda malah nggak pernah. Jadi bersyukurlah ya saya. Nah, soal yang ini yang besar, kan Kodi kan waktu kan di situ. Yang terkenal itu kamu menang itu gara-gara 1,5 kaki kan katanya kan. Nah, Kodi kan masih ingat kan? Yang All England itu. Nah, ini kan ada cerita juga. Kan masih ingat kan sebelum kamu pergi kan masih terapi kan? Kan di kamar kan? Ya. Nah, juga ya terus kan semua juga pikir nih, ini jujur semua nih ngomong nih. Kan Kodi juga nonton di atas sama orang Council BWF. Sampai mereka bilang, wah, sorry ya Rudy ya, kayaknya kali ini Malaysia yang ambil ya. Gue bilang iya lah. Apalagi kan set pertama kan, game 1 kan kalah kan. Ya. Jadi yang langsung dari Australia lah di mana, wah sorry dibilang kayaknya Malaysia nih yang dapat deh. Ya, gue bilang nggak apa-apa kan. Nah, jadi gitu kan. Pas yang game ketiga itu semua lagi ngeng gitu loh, apa Carlson-nya. Pas lagi nih, semua kaget. Wah, nonton semua. Nah, jadi mereka bingung. Loh, kok bisa? Ya, saya bilang nggak, itulah kehebatannya si Hendra lah. Bilang kan mateng kan. Ya, dia kan santai gitu. Nah, kira-kira gimana waktu itu perasaannya waktu pas kamu ketinggalan tuh yang game kedua tuh bisa menang tuh. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya? Yalah, ceritalah. Ceritanya sih apa ya? Maksudnya itu kan udah final. Jadi ya saya nggak mikirin, sebisa mungkin nggak mikirin sakitnya. Jadi tetap fokus ke permainan, terus juga memang di set pertama sakit, buat ngelangkah itu susah kok. Tapi set kedua sudah, set kedua sudah bisa langkah-langkah walaupun ya sedikit-sedikit lah ya. Jadi ya tetap fokus aja, terus juga kita komunikasi sama Aksan juga, dia lebih banyak cover saya. Terus ya jadi menang kedua, terus ketiganya mungkin mereka kan pemain muda ya. Iya. Agak tegang juga, itu kan istilahnya salah satu pertandingan yang besar juga All England. Jadi mungkin dia tegang, terus mainnya nggak keluar sih ya. Yang set ketiganya mereka. Tapi yang agak seru sih mungkin waktu yang semifinal ya. Yang sampai si yang mana waktu kemarin Sonoda Kamura ya. Kamura, ya. Nah, itu juga pertandingan yang menarik kan, di mana kamu udah masalah, mereka gimana ya? Itu ceritanya gimana? Kok nggak Jepangan kok bisa malah nggak agak ini ya? Kayak kurang yakin malah. Itu aneh kan? Itu gimana ceritanya? Iya, memang saya kan kena set pertama akhir. Terus set kedua, saya udah ngomong Aksan, udah saya agak sakit nih. Ya udah mainnya gimana? Saya atur strategi sama Aksan sama Query juga. Ya kita main pelan-pelan dan sananya malah bingung sendiri gitu loh. Mungkin mereka mau lariin saya ke kanan kiri, tapi kasian. malah nggak masalahnya dia. Iya. Jadi saya bingung sendiri mereka. Ya udah deh, untung deh. Bagus lah. Ko Hendra, kan tadi kan sempat bilang tuh kalau prestasi yang terbaik mungkin tahun 2019 kemarin kan sempat dapat All England, terus kejuaraan dunia sama World Tour Final juga. Nah, tapi Ko Hendra sendiri kan udah main cukup lama nih. Kira-kira kalau misalnya dari ganda putra sendiri dalam 12 tahun terakhir nih ada nggak sih kayak kayak perkembangan permainan gitu? Mungkin kurang lebih masih sama sih ya. Jadi poin 21 ini ngandelin speed and power ya. Jadi ya memang kurang lebih sama lah.
kalau misalnya persaingan ganda putra yang paling sengit kira-kira tahun berapa nih? Yang pernah Ko Hendra rasain? Oh, kalau buat saya sendiri sih tahun 2008-an itu ya. Jadi waktu itu kan ada Cha Yun Fai yang masih top-topnya juga, terus ada Kutan dari Malaysia, terus Leong Dae Jung Jae Sung juga. Jadi ya itu membuat saya ganda putra paling bagus ya. Jadi kita gantian menang kalah itu benar-benar rame. Ya, dulu ada F4-nya badminton. Ko Hendra sama Marcus Kido juga salah satunya itu masuk. Nah, ini ada pertanyaan dari followers, dari Dian juga. Halo Dian. Halo. Coba Halo. mau nanya apa? Iya. Kok kan tadi katanya banyak setiap era ada yang terbaik. Nah, era sekarang kan kita tahu kalau Minions ini yang terbaik. Menurut Ko Hendra, apa sih kok yang ngebedain Minions dengan top 10 ganda putra lainnya? Kan semenjak perpasangan lagi, Ko Hendra juga menurut semenjak ini, selama ini, Minions ini top 7 yang belum pernah dikalahin. Bagaimana kok menurut Ko Hendra? Ya, memang mereka kan yang terbaik saat ini ya. Mereka juga umurnya masih dalam top performance-nya istilahnya kan ya. Terus juga kita udah speed sama powernya udah kalah sih ya. Jadi ya, apalagi kita latihannya bareng gitu. Jadi ya mereka sudah, kita sama-sama tahu bolanya, tapi mereka lebih unggul di speed sama power gitu. Nah, untuk mengakali speed dan power Minions yang memang sangat keren untuk akhir-akhir ini, dan mereka sangat mendominasi di sektor men's double, apakah Ko Hendra dan Baba Hasan ini sudah menemukan formula khusus ini? Kalau misalkan Ko Hendra sama Baba Hasan nanti ketemu sama Minions. Ya, kita masih belum nemuin sih ya. Tapi kita memang tetap coba terus. Jadi ya, mungkin suatu saat bisa menang lagi. Mudah-mudahan. Kalau sih ada usul sih. Kamu kan bilang ada speed. Ya, cobalah pakai sepatu roda kalian berdua. Pasti lebih cepat. Cepat nabrak. Nah, meskipun Minions ini masih dalam top performance, tapi dengan Ko Hendra dan Baba Hasan masih di top 2 dan dengan umur yang sudah tidak muda lagi, itu sangat sesuatu lah buat bulu tangkis Indonesia. Nah, untuk Ko Hendra sendiri bagaimana sih kok untuk menjaga stamina dan menjaga tipe permainan dengan umur yang sudah tidak muda lagi? Ya mungkin kalau buat saya pribadi sih lebih dijaga ke fisiknya ya. Jadi istilahnya kalau umur-umur 36, 35 ini yang susah kan jaga fisik. Jadi kalau fisiknya benar-benar turun, naikinnya lagi udah susah banget. Tapi kalau untuk teknik, turun sedikit, kita udah bisa naikin lagi. Jadi ya, untuk fisik benar-benar harus saya jaga. Terus juga untuk motivasinya terutama ya. Jadi, saya selalu istilahnya punya target ya. Jadi saya latihan bisa tahu target saya mau juara di sini. Jadi, ada keinginan untuk latihan terus. Bahkan dengan umur Ko Hendra yang sekarang udah 35 ya, Pak ya? Ya. Nah, itu bahkan mencetak rekor gitu. Waktu di juara dunia waktu itu Ko Hendra jadi orang tertua yang bisa juara dunia. Nah, kira-kira ada kalau misalkan Ko Hendra mempunyai insight untuk teman-teman di Platnas, apa yang mau disampaikan biar tetap berprestasi, biar lebih konsisten lagi di papan atas seperti itu? Ya mungkin rasa nggak mau kalahnya ya. Jadi jangan kalau di lapangan di pertandingan ya benar-benar nggak mau kalah ya. Jadi itu yang harus pemain-pemain kita punya sih ya. Jadi susah sedikit ya kita harus atasi itu, cari jalan keluarnya, fight terus sampai istilahnya sampai selesai. Kalau di latihan kalah nggak apa ya kok? Ya?
Kenapa? Kalau di latihan kalah nggak apa-apa. Asal Di jangan latihan? di pertandingan. Di latihan kalah nggak apa-apa. Makanya si Fajar Rian bilang, kita selalu menang kok di latihan, tapi di pertandingan sering kalah katanya. Di pertandingan. Enggak lah. Oke. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan dari Marvin nih. Halo Marvin. Halo. Halo. Ya, kok ini mau nanya nih kok, jika pensiun nanti ada tawaran jadi pelatih dari negara tetangga, mau kira-kira mau diterima nggak, kok? Dari negara tetangga? Wah, saya Ya. belum mikir nih. Saya belum mikir sejauh itu sih ya. Maksudnya, saya sih maunya di Indonesia dulu lah, mungkin di klub dulu. Ya, istilahnya saya kan harus belajar juga ya. Jadi, saya nggak mau langsung, misalkan, nangani tim utama negara mana, Indonesia atau Malaysia atau dan lain-lain gitu kan. Itu kan nggak mudah. Jadi saya sih maunya ke klub saya dulu ya, ke Jaya Raya. Sambil belajar-belajar lah ya. Wah, ini berarti sekaligus menjawab pertanyaan kalau nanti Kohendra pensiun, kemungkinan akan jadi coach bulu tangkis ini berarti. Ya saya sih pengennya begitu ya. Jadi kan kalau saya rasa sih saya nggak bisa jauh dari bulu tangkis ya. Istilahnya berapa hari nggak ketemu kok sama raket aja nggak enak gitu. Berarti paling dekatnya sama kok sama raketnya. Iya. Kalau sama Jangan-jangan temen-temen nih, yang di Pelatnas, yang paling dekat sama siapa kok? Selain Bapak Hasan nih. Semua deket sih. Fajar, terus Markus juga. Yang Semua paling ya. sering nongkrong bareng gitu misalnya. Nongkrong, waduh. Atau jangan-jangan ada sesi curhat gitu mungkin. Enggak lah, biasanya kan kalau pertandingan kita sering makan bareng semua sih kalau ganda putra ya. Kecuali kalau sudah mulai pertandingan itu baru sendiri-sendiri. Nah, kalau soal ini temen nih, ini ceritanya gimana? Kok Liu Chen kok bisa masuk ke ini lingkungan keluarga kamu tuh gimana ceritanya si Liu Chen tuh? Sampai Enggak. Nah, itu ceritanya gimana? Ceritanya emang asal mulanya gimana tuh? Asal mulanya ya dia emang ngefans dulu kan. Terus waktu di mana itu minta nomor telepon saya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah dari situ sering ngechat. Terus kalau di Cina saya sering diajak makan. Nanti di negara mana gantian saya ajak makan. Ya udah lama-lama ya deket juga. Udah ini ya, katanya sih gosipnya katanya udah ini ya, udah legal katanya udah jadi anak sulung katanya. Jadi enggak lah kok. Udah undangannya udah region semua, udah 4R katanya, bukan 3R lagi. 4R. Enggak. Halo? Nah, kalau katanya, untuk selain sempat jadi guru bahasa Inggrisnya Yuchen juga ya itu kan. Nah, cara ngajarin bahasa Inggrisnya gimana tuh? Enggak, kalau chat kan selalu pakai Inggris kan. Orang saya nggak bisa Mandarin, jadi pakai Inggris. Emang dia Inggrisnya paling lumayan sih ya kalau di antara pemain-pemain China itu. Berarti bukan secara sengaja ngajarin secara langsung gitu ya, loh? Enggak. Dia bilang, wah Inggris saya jadi lumayan nih katanya. Gitu. Berarti kalau misalnya di podium-podium misalnya gitu ngomong sama atlet, misalnya kayak kemarin sama Endo Yuta, ngomongnya juga bahasa Inggris juga? Iya, bahasa Inggris. Soalnya banyak yang penasaran, apa sih yang diobrolin, ngomongnya pakai bahasa apa gitu. Itu banyak juga yang penasaran. Bahasa Inggris semuanya. Nah, dia pernah curhat sama lu nggak si Yuchen ya, yang gara-gara gimana sih kejuaraan dunia tuh yang si Lee Junhui-nya tersendiri gitu, itu kan jadi kayak meme kan itu kan. Oh, yang naik podium itu. Rame-rame jadi satu, dia di sini sendiri. Nah, itu gimana tuh ceritanya itu? Kok bisa gitu? Ya, waktu itu kan suruh foto bareng, jadi ya udah sini naik semua. Terus semua udah yang nomor 1, cuma dia aja
kayaknya ngelihat mungkin udah penuh kali ya, dia udah diem aja sih. Kita udah panggil-panggil berapa kali, dia diem aja, ya udah biarin. Itu sampai ini kan, sampai viral di ini kan, di mana? Iya. Di Weibo-nya Cina sampai sekarang, sampai dia harus klarifikasi sama Iya. berapa dia begitu gitu loh. Ada. Iya. Tapi nggak ada apa-apa kan kok maksudnya sama Enggak ada apa-apa. Nah, ngomongin tentang fans. Ko Hendra kan meskipun sekarang usianya sudah 35 dan sudah memiliki istri, tapi masih tetap banyak badminton lovers, wanita-wanita, dan banyak yang masih ngefans sama Ko Hendra. Nah, kira-kira Ko Hendra ini punya pengalaman unik nggak dengan fans? Pengalaman unik? Kayaknya sih nggak ada ya. Semua baik-baik, sopan-sopan juga. Jadi ya, semua normal-normal sih. Oh, berarti waktu ada fans minta foto, apalagi yang perempuan-perempuan itu, Cisansan nggak pernah cemburu tuh, Ko? Nggak pernah. Baik dia. Sudah pengertian ya, Ko? Udah pengertian. Oh, kalau misalnya disebut dipanggil-panggil legend sama fans, gimana kok? Yang menurut saya sih enggak lah ya, maksudnya senior-senior saya banyak yang lebih hebat dari saya. Gitu. Emang menurut kriterianya legend menurut Hendra Setiawan gimana sih? Ya yang udah apa ya, dapat banyak gelar, terus juga gelar-gelar bergengsi juga, ya itulah. Kayak misalkan Coach Chandra, dia udah sering banget juara. Terus Ricky Rexi, terus Kotoni, banyak sih ya. Nah, kalau Hendra sendiri juga udah sering juara, udah medali emas Olimpiade ya, juga nih. Kan dulu, sekarang belum. Oh, berarti incerannya sekarang Tokyo 2020. Mau emas lagi ya? Ya, bawa pulang medali dulu sih targetnya. Nah, bahkan kalau misalkan Ko Hendra juga ngikutin badminton, kan ada tuh forum Tiongkok. Nah, bahkan badminton lovers dari Tiongkok itu nyebut Ko Hendra sebagai Dewa Hendra loh. Udah pernah dengar nggak, Ko? Pernah dengar. Ya, maksudnya itu kan, buat saya sih terserah mereka aja ya. Jadi, mereka mau panggil saya apa ya, silahkan aja. Gitu. Nah, setelah ini ada satu badminton lover ini ada pertanyaan dari Adisti ya. Halo, ya. Adisti. Halo. Mau nanya nih, Ko. Setahu saya kan Ko Hendra mulai main bulu tangkis sejak umur 6 tahun. Apa nih yang buat Ko Hendra pertama kali tertarik buat main bulu tangkis? Kalau dari saya sendiri sih, kebetulan papa saya kan pelatih ya di Pemalang, di Jawa Tengah. Jadi ya waktu kecil saya cuma ikut-ikut aja, ikut ke lapangan, terus pukul-pukulan pakai raket sama papa mama saya. Terus lama-lama seneng. Jadi ya udah semakin lama, mungkin waktu itu umur 7 tahun udah bisa mukul lancar. Akhirnya makin seneng, ikut porseni, bisa juara. Nah, pas juara, wah makin seneng nih, makin semangat latihannya. Jadi ya udah lama-lama saya terusin. Tapi untuk jadi atlet, benar-benar jadi atlet nih profesinya, ada nggak sih atlet yang menginspirasi Ko Hendra gitu? Saya pengen jadi dia gitu. Ya kalau buat saya sih Ko Toni ya, Toni Gunawan. Aduh. Ya. Halo, Michelle. Halo. Habis mandi ya? Iya. Ya menurut saya sih Ko Toni kan main di depan bagus, di belakang pun bagus juga. Jadi ya dia bisa semuanya komplit. Kalau misalnya yang menginspirasi supaya buat jadi atlet gitu, pas masih kecil, kan pasti pernah punya idola masa kecil gitu. Idola masa kecil, waktu itu saya sering nonton siapa ya? Dulu jarang nonton saya. Begitu pindah Jakarta, maksudnya begitu pindah ke Jaya Raya, saya baru sering nonton.
Nah, waktu itu zamannya kan ada Ko Tony, Ko Chandra, Mas Sigit, dan lain-lain kan. Nah, kalau untuk masa lalu sendiri kan Ko Hendra dengan karir yang cukup panjang sebagai pemain bulu tangkis, kira-kira ada momen yang paling diingat nggak, Ko? Dan pengen ngerasain momen itu lagi. Kira-kira momen apa, Ko? Kalau momen paling diingat ya pasti Olimpiade ya, 2008. Karena Olimpiade kan menurut saya sih itu target yang paling tinggi untuk seorang bulu tangkis. Nah, kalau untuk yang diingat kan biasanya, Ko, ada yang happy, yang bahagia diingat, tapi ada yang sedih dan tetap diingat. Kalau yang untuk sedih ada nggak, Ko? Yang sedih, apa ya? Banyak yang sedih. Rio. Hah? Di Rio. Ya, Rio ya pasti, karena saya kalah, terus underperform juga, terus nggak lolos waktu 2012 juga sedih. Gara-gara cuma 35 poin kan? Nah, Ingat. dua itu sih paling, istilahnya paling sedih. Tapi dengan adanya dua momen sedih yang diingat itu udah jadi pelecut buat Ko Hendra untuk selalu lebih konsisten lagi ya, Ko, pastinya. Iya, jadi saya ambil sisi positifnya supaya ya, wah saya gagal, jadi saya harus istilahnya balik lagi untuk semangat, terus kejar target berikutnya saya. Ngomong-ngomong soal ini, ada satu cerita nih yang banyak banget orang yang pengen nanya ke Ko Hendra soal ini. Jadi dulu kan sempat pasangan sama Kido nih. Terus Ya. Setelah itu kan sempat ceritanya keluar gitu dari Pelatnas dan kemudian memutuskan balik lagi tapi pisah dari Kido. Itu ceritanya gimana sih, Ko? Maksudnya pengen denger langsung dari ceritanya. Hendra Setiawan. Ya, waktu itu kan saya nggak lolos Olimpik London ya, 2012. Jadi ya, saya mutusin istilahnya saya pengen coba tantangan baru. Terus kebetulan waktu itu saya ditawarin balik lagi ke Pelatnas. Tapi waktu itu saya belum tahu dipartnerin sama siapa. Cuma ya udahlah, saya coba aja, terima dulu. Nanti mau partner siapapun saya pasti coba. Terus ternyata saya dipartnerin sama Hasan. Terus sama Hasan, akhir 2013, dan berapa bulan itu udah bisa juara. Padahal juara Malaysia Open. Heri ini ya sempat nanya apa saya bisa berprestasi lagi gitu ya. Iya, waktu itu saya ngomong di Swiss, kalau nggak salah, Swiss Open, nanya, kok kira-kira saya masih bisa berprestasi nggak? Saya tanya. Aduh. Halo, Rasul. Hai. Baru mandi ya, Rasul? Iya. Nggak kelihatan, udah hilang. Terus, apa? Ko Heri bilang ya, oh ya, masih bisa banget. Waktu itu kan saya umur berapa ya? 2012, 8 tahun yang lalu ya. 28 kalau nggak salah. Ko Heri bilang, oh bisa banget, ya udah. Cobalah kamu ini dulu deh. Nanti sampai Jakarta kita ngobrol lagi. Ya itu akhirnya saya terima deh ke Pelatnas lagi. Kalau misalnya cerita pisah dari Hasan gimana tuh, kok? Waktu sempat memutuskan berpisah dulu. Ya waktu itu sih sebenarnya apa ya? Saya ngerasa ini saatnya saya untuk mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi saya mau pensiun gitu loh. Jadi istilahnya kan gagal di Olimpik itu saya cukup kecewa juga karena main saya underperform kan. Jadi ya udah, saya mau di luar aja, mau istilahnya menikmati ya. Mungkin waktu itu saya nggak berani ajak Hasan juga karena dia nggak pernah di luar gitu loh.
Jadi di luar itu kan susah ya. Harus apa-apa harus sendiri, harus mandiri sendiri deh pokoknya. Jadi ya saya putusin saya keluar sendiri, ya udah. Akhirnya saya keluar, Hasan pun juga, oh ya nggak masalah kok. Gitu ceritanya. Terus bisa rujuk lagi tuh kenapa tuh? Masuk lagi ya? Masuk lagi itu kurang lebih 1 tahun ya saya di luar waktu itu. Kebetulan juga ditawarin lagi. Waktu itu kan ada Thomas Cup sama Asian Games ya. Jadi ya PBSI tawarin saya mau masuk atau enggak. Ini persiapan Thomas Cup. Ya udah, saya akhirnya ya udah deh. Mungkin kontrak saya juga 1 tahun ya sama sponsor sama Tan Bun Hong juga. Jadi ya udah saya terima. Di situ ternyata saya dipartnerin sama Hasan lagi. Gitu. Waktu itu sih saya ngomong ke Hasan juga. Enggak. Maksudnya kan kita partner sudah lama, terus pisah cuma 1 tahun itu enggak lama lah untuk nyatuinnya lagi ya. Tapi waktu itu saya juga bilang ke Hasan, maksudnya kita sih masuk ke top 10 aja sudah cukup. Istilahnya kan waktu itu kita udah berumur juga kan. Berarti sekarang ini nggak nyangka banget ya bisa ada di nomor 2 dunia. Ya, betul. Saya nggak nyangka. Oke, tadi kan udah ngomongin partner nih, sempat singgung Tan Bo Hyung juga. Nah, kalau menurut Ko Hendra sendiri, kan udah pernah partneran sama orang-orang luar kayak Anastasia Rusik, terus Tan Bo Hyung gitu-gitu kan. Kalau menurut Ko Hendra nih, 3 pasangan men's double impian gitu, dream partnernya seorang Hendra Setiawan tuh siapa aja nih? Wah, kalau buat saya ya, kalau saya sih mungkin pertama itu ya Fu Haifeng ya. Dia kan 2 kali emas. Jadi ya juga siapa lagi ya? Tan Bung Hong juga sudah. Mungkin Jung Jae Sung kali ya. Tidak kan? Oke, berarti Tan Bo Hyung juga termasuk ya? Dan sempat terwujud gitu. Ya. Kalau misalnya lawan gitu yang udah pensiun, ada nggak sih kok yang dirindukan? Mungkin persaingannya sama mereka gitu. Mungkin Cha Yun Fu Haifeng sih ya, buat saya. Jadi ketemu mereka itu selalu seru gitu loh. Mainnya cepet, terus juga nggak gampang. Karena Cha Yun kan pemain depan juga sih, jangan bersih. Jadi ya benar-benar ngadu mainnya. Speed sama powernya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang agak nyeleneh nih, Ko. Misalkan nih, Ko Hendra tidak ditakdirkan sebagai pemain bulu tangkis. Kira-kira seorang Ko Hendra ini akan memilih profesi apa? Waduh, apa ya? Bingung juga saya. Apa ya? Kalau dulu ya masih kecil pengennya jadi dokter. Impian semua orang, Ko. Iya. Nah, ini dari tadi gemes banget lihat 3R ini, Ko. Kira-kira dari 3 orang ini yang paling aktif siapa, Ko? Paling aktif? Ya ini yang kecil. Yang kecil, terus yang cewek, mungkin Richard paling kalem sih ya. Berarti Richard yang paling sama kayak Ko Hendra ya? Iya, kayaknya sih sifatnya sama kayaknya. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan dari Badminton Lovers, dari Regina. Halo, Regina. Halo. Masih kami, oke. Halo. Halo. Ya kok, kalau ngeliat nih di Instagram, di YouTube, 3R kan aktif-aktif banget. Ada nggak sih yang pernah cerita ke Ko Hendra gitu, pengen nerusin Ko Hendra buat jadi pemain badminton? Ya ini yang
Richard sama Rachel. Tiap kali ditanya pengennya katanya mau badminton aja. Cuma ya apa ya, saya mungkin baru ngajarin mereka mukul-mukul sih ya. Jadi biar senang dulu lah. Nanti lama-lama ya mungkin lihat juga kalau mereka makin senang ya mungkin dilanjutin aja. Tapi mendukung nggak kok? Kalau saya sih mendukung ya. Kalau anaknya senang kenapa enggak gitu loh. Kalau Cisansannya mendukung nggak? Dia juga mendukung. Berarti udah merasa profesi ini sangat menjanjikan ya. Ya. Jadi atlet. Oh iya kok. Pernah nyesel nggak sih jadi atlet? Kayak misalnya jadi kurang waktu sama keluarga. Tadi kan sempat bilang tuh, kalau misalnya pensiun mau jadi pelatih karena nggak ketemu kok sama rakyat sehari aja, udah enak gitu. Nah kalau misalnya nggak ketemu anak istri sehari gimana tuh kak? Enggak, kalau saya sih jadi atlet sih nggak pernah menyesal sih ya. Terus kebetulan istri saya juga support banget. Jadi ya dia bisa ngerti. Maksudnya kan jadi atlet nggak seterusnya, pasti ada berhentinya. Nah, nanti waktu berhenti baru kita lebih banyak family time juga. Jangan. Nah, kok satu lagi kok, sebagai kepala keluarga kan mungkin sekarang concern-nya juga ke family ya kok. Pernah nggak kok waktu turnamen gitu di luar terus tiba-tiba kepikiran sama keluarga? Ya pasti sih ya, selalu ya maksudnya. Tapi kan itu kita bisa sambil video call, sudah bisa sekarang kan. Terus juga ini anaknya juga kalau video call lari-lari terus, nggak bisa diem. Jadi ya paling telepon aja sebentar, ya udah. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Hen. Nah, itu kan pasti lama. Itu pengalaman kamu gimana tuh kalau lagi main liga di India? Itu kan bisa 3 minggu, hampir 1 bulan. Nah, itu gimana tuh ya? Bisa ceritain ke kita nggak kayak apa sih suasana di sana? Gimana ya? Tim-timnya itu gimana gitu loh? Kalau sekarang sih mungkin buat saya 3 minggu udah terlalu lama ya. Jadi bisa jenuh. Kalau pertandingan ketiga itu kebanyakan jenuh sudah. Jadi kayak buat fokus itu susah kok. Nah, makanya sekarang ini udah maksimal 2 aja deh. Kalau benar-benar terpaksa baru 3 gitu. Jadi Liga India masih terima ya? Kalau mainnya 3 minggu masih mau ya? Kan bayarannya kan itu kan mainnya apa? Lumayan. Mainnya kan jarang. Maksudnya 2 hari sekali, 3 hari sekali itu masih oke lah. Cuma makannya aja yang nggak oke. bawa dendeng segala macam dong, abon, bawa dong. Kalau terakhir yang kemarin ini nggak bawa apa-apa sih. Emang udah niat di sana udah diet aja. Banyak ada apa kayak luar negeri gitu ada makanan-makanan nggak cocok sering bawa makanan gitu kan? Kalau saya sih nggak pernah ya. Oh, nggak pernah. Jadi, ya kalau ke Eropa sudah ada banyak makanan Asia juga di sana. Jadi ya oke lah, udah. Nah, ini sudah nggak kerasa udah 50 menit kita ngobrol. Kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu, sempat misalnya lagi turnamen nih, terus ketemu tempat yang bagus. Nah, sempat kepikiran nggak sih pengen ngajak anak istri jalan-jalan ke situ gitu? Iya sempat sih, pasti. Maksudnya kalau saya senang misalkan ke Jepang, ya udah nanti mungkin suatu saat pengennya ngajak keluarga ke sana. Terus kok semua senang Jepang ya? Iya. Ginting, Rian, semua maunya ke Jepang. Enak di sana. Jepang, Singapura itu oke lah. Shell. Itu kayaknya banyak RR di situ ya?
Nggak apa-apa kok, ajak masuk aja ke kamera. Pengen ngobrol sama mereka kok. Ya, ya. Ini loh. Ajak masuk aja. Sini, serius. Sini, serius. Pemalu ini. Jago kandang. Jago kandang. Asal, sini. Sini, Sal. Tuh, mau ditanyain. Halo, Raso. Ding. Ding. Apa ding? Halo. Ngapain, Bang? Tadi Risha-nya mana, Risha? Aduh, tuh, lari terus sudah. Pengen banget nih sama anaknya Kohen nih. Halo? Ya. Oh. Hilang. Woi, Halo. Kohendra kayaknya Ada gambarnya. Iya, gambarnya. Ada gambarnya? Iya. Nanti Rasul dorong. Nah, Dengar suara saya? Ya. Ya, kepencet tadi. Nah, ini badminton lovers mau ngasih beberapa pesan dan kesan nih buat Kohendra. Sebelum kita tanyain Kohendra punya kesan atau pesan. Mungkin kita bisa mulai ke Marvin dulu. Ada yang mau disampaikan nggak? Mumpung kamu bisa ngobrol sama Kohendra. Nah, ya aku. Ya. Nah, semangat terus raih target Olimpiade 2020. Amin. Terima kasih. Doain. Amin. Udah nih, singkat. Pada jelas. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Regina. Halo, Regina. Iya. Ya. Semangat terus. Semoga semua gelar-gelar yang Kohendra mau dapat, yang belum dapat, dapat diraih. Terus tetap jadi inspirasi buat semua badminton di Indonesia dan di luar negeri, badminton lovers. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Nah, lanjut kita ke yang ketiga ada di Ian. Ya, kok. Saya juga kok. Semangat kok. Ya. Biar bisa dapat gold di Olimpik nanti. Amin. Dan juga salam buat Ci Sansan dan 3R. Semoga semuanya sehat. Ya. Terima kasih. Doain ya. Waduh, Dian ini kayaknya sering lihat YouTube-nya Ci Sansan ya. Sering dong. Luar biasa. Sekarang kita bisa pindah ke Adisti. Halo Adisti. Halo. Ya, untuk Kohendra, semoga sukses selalu karirnya. Semangat untuk pertandingan ke depannya. Semoga keluarganya diberi kesehatan. Amin. Dan semoga juga selalu menjadi atlet inspirasi untuk para BL Indonesia maupun yang luar Indonesia. Semangat, Ko. Ya, terima kasih ya. Amin. Nah, sekarang giliran Kohendra nih. Ada pesan nggak untuk keempat badminton lovers yang sudah bergabung dengan kita maupun badminton lovers yang akan menonton acara ini nanti, Ko? Ya, kalau untuk badminton lovers, pesan saya sih dukung terus atlet Indonesia. Jadi jangan pernah capek istilahnya. Dukung terus saat menang maupun kalah. Itu aja. Amin. Pasti kok, pasti kami akan dukung kok kalau Kohendra. Semuanya pasti akan kami dukung kalau Indonesia mah. Kalau Rudy gimana nih, kok? Kayaknya sih cukup lah kayaknya ya. Ini ya. Kan Kodi juga kenal baik kok sama si Hendra ya. Yang penting ya stay safe lah. Ya. Rudy hati-hati di situ. Iya. Udah bener bosan dari sini lah, udahlah. Makanya enak kok di Jepang. Waduh, nggak pernah keluar-keluar juga, sama. Ya. Nggak kerasa nih kita Kohendra udah. sampai Paris 2024 masih mau ya?
Saya nggak mikir sampai situ dulu lah. Sampai main sampai 22 dulu lah. Amin. Semoga doa-doa dari Ko Hendra tadi bisa terwujud dan doa dari badminton lovers di sini siapapun yang nanti akan meraih emas, semoga All Indonesian Final. Amin. Oke, Terima kasih banyak, Hendra. Terima kasih banyak Ko Hendra, terima kasih banyak Ko Rudi, dan terima kasih juga untuk keempat badminton lovers kita yang menemani kita. Minve juga terima kasih. Waktu kita sepertinya sudah ada di penghujung, jadi terima kasih sudah menonton Badminton Talk Show edisi pertama di season kedua ini. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ko. Terima kasih. Badminton. Ya. Terima kasih. Jangan lupa ikutin keseruan konten-konten di Badminton TV. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Gue Gavin. See you later.